Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil huda wal furqan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita awali pertemuan kita dengan kalimat basmalah. Bersyukur kita kepada Allah pasti pertama. Sekurang-kurangnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekurang-kurangnya sekali lagi. Kita pertemuan ketiga ya. Keempat ya hari ini. Seperti yang berulang-ulang disampaikan bahwa ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bunyinya Iqra, baca. Salah satu fungsinya supaya kita bisa lebih mampu membaca keadaan, lebih mampu membaca zaman, bukan hanya berhenti di membaca huruf. Orang yang terbiasa membaca huruf-huruf, terbiasa membaca ayat-ayat, terutama Al-Quran. Kalau ayat itu kan sebenarnya secara makna artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Al-Quran memang ada tanda-tanda kebesaran Allah di situ ada. Al-Quran itu nggak usah dipelajari lagunya, nggak usah dipelajari langgamnya, ya, nggak usah. Baca sesuai tajwid, Allah perlihatkan keajaiban di situ. Ada lagu. Yang repot adalah sudah bacanya nggak sesuai tajwid, makhorijul huruf berantakan terus dilagukan, itu parah. Ini yang kurang tepat ya. Jadi nggak perlu dilagukan, nggak perlulah. Misalnya kayak berapa tahun lalu tuh ada kejadian bacakan surah Al-Isra ayat 1 dengan langgam Jawa. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Nggak boleh. Itu contoh. Karena Al-Quran itu ada langgamnya sendiri. Bahkan ketika lagu Arab pun tidak bisa dipakai untuk, tidak semua nada Arab, langgam Arab dipakai untuk baca Al-Quran. Ya. Nggak bisa. Misalnya Tala'al badru alaina, terus dipakai pada waktu ngimam. Wadduha wal laili idza saja, nggak boleh. Atau orang Banjar juga sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nggak boleh juga itu. Serius ini. Ya. Jadi keajaiban Al-Quran itu salah satunya adalah ketika kita membaca sesuai dengan kaidah Iqra bismi rabbika. Kita baca sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan. Maka Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, ayat-ayatnya, yaitu muncul lagunya. Ketika kita sudah terbiasa membaca ayat-ayat Quran, akhirnya nanti biasa terkoneksi dengan firman Allah, apalagi ditadabbur maknanya. Maka orang-orang seperti ini nantinya akan lebih mampu membaca keadaan. Bahkan kalau ulama itu bahasanya sampai membaca zaman, membaca zaman. Ini kan momen-momen ini dari berapa bulan terakhir tuh apa kata-katanya? Palestina gak usah dibantu, karena kalau Palestina merdeka, dunia bakal kiamat. Jadi ciri orang yang gak baca zaman gitu. Kata siapa? Palestina merdeka, dunia kiamat. Kata Rasul bang, betul kata Rasul.
Tapi bukan berarti satu dalil, satu hadis kita ambil kesimpulan. Nggak gitu caranya. Nggak gitu cara beragama. Para ulama dulu itu, beliau-beliau itu, kalau beliau-beliau itu mau memahami suatu hadis, itu dikumpulkan dulu hadis-hadis sejenis. Ya paling nggak 3 lah. Anak-anaknya paham, saya bilang 3. Oh 3 hadis Pak? Enggak, 3 bab saya bilang. Ucap, waduh. Itulah istilahnya jamu' dalil, mengumpulkan dalil. Baru dilihat padanannya, dilihat arah pembahasan yang mengerucutnya kemana. Itu ulama. Kalau sekarang kan kita enggak. Kebiasaan apalagi zaman medsos ini. Ini. Apalagi zaman medsos. Satu dalil Dia di apa? JPEG gitu kan. Ada gambar, misalnya gambar kaki sama api. Baru ada potongan hadis. Waalaikumsalam. Ada kaki, ada api, baru ada potongan hadis. Siapa yang celananya, sarungnya terjulur di bawah mata kaki, maka kakinya tempatnya di neraka, kan gitu. Baru habis selesai baca gitu, cari apa bro? Cari temanku yang kakinya di neraka. Nah itu tuh, haram itu ceramah begitu. Apa dalilnya nih? Nah, nggak gitu cara beragama. Saya yang bilang. Dan saya mengatakan ini karena memang metode para ulama seperti itu. Ya. Jadi nggak gitu cara memahaminya. Ingat, salah satu poin penting yang saya ulang-ulang adalah apa? Ngaji itu untuk menghilangkan aku. Jadi kita tidak lagi membaca situasi pakai sudut pandang kita, akal kita yang sangat terbatas. Sudahlah terbatas, IQ-nya jongkok kan? Kebanyakan asam sulfat. Enggak. Makanya beda kalau orang sudah berpengalaman kan, sudah banyak makan asam sulfat kehidupan, asam garam. Nah, jadi nggak gitu caranya memahami Islam tuh nggak gitu. Satu artikel atau satu stiker dikasih ditempel hadis langsung dijadikan alat untuk menghakimi sesama, nggak gitu caranya. Nangis ulama kalau melihat kelakuan umat hari ini, ya nggak begitu cara beragama. Bahkan beliau-beliau yang hafiz Quran, hafalan hadisnya ribuan, itu mengumpulkan dulu, diseleksi dulu hadis-hadis itu, baru ambil kesimpulan, baru ditarik apa keputusan hukum di sini. Nah itu, tapi kenapa umat jadi begini? Salah satunya memang karena memberikan asupan ilmu itu nggak sesuai dosis, nggak sesuai waktu, nggak sesuai urutan. Cara berpikir paling mudahnya begitu. Anak yang anak kecil yang dari awal sudah sufor dengan yang pakai ASI eksklusif, memang secara tampilan fisik kelihatannya lebih sehat yang sufor. Dia biasanya lebih gemuk, lebih berat, lebih tinggi. Tapi bukan itu yang dicari. Yang dicari selain menyusui itu bukan cuma sekadar dia gemuk, bukan. Tapi memang ada, kalau dalam Islam memang membangun ikatan antara ibu dengan anak. Bonding. Ya, bonding istilahnya. Nah, sama seperti tadi, kalau ilmu itu disampaikan tidak sesuai waktu, tidak sesuai urutan, itu kacau. Ya. Level Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu bisa menjadi seperti beliau, yang sempurna menemani Nabi dari pertama kali Nabi SAW diutus sampai Nabi SAW wafat. Sempurna itu Abu Bakar menemani. Betul nggak? Sempurna. Itu karena memang wahyu itu turun dengan tahapan yang luar biasa. Nggak gampang-gampang. Nah hari ini kita melupakan itu. Melupakan waktu, melupakan urutan. Taklim itu banyak mengkaji ayat-ayat atau hadis-hadis hukum. Yang sebenarnya kalau pakai bahasa kerennya notabene ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum itu turunnya di Madinah. Sedangkan para sahabat dulu Allah turunkan ayat-ayat kepada mereka itu berproses, gak langsung. Betapa sabarnya, betapa maha sabarnya ya Allah ya, mengamati prosesnya para sahabat itu meningkat levelnya sedikit demi sedikit. Gak langsung jebret gitu, gak bisa. Kenapa? Ya anggap gini lah. Cocok gak kalau empasi? Tahu empasi kan? MPASI, makanan pendamping air susu ibu.
Kira-kira cocok nggak kalau ayam geprek? Enggak. Kalau ayam geprek enak loh. Semuanya Tapi enak kan ayam geprek? Enak. Enak buat kita. Buat dia siksaan. Kan gitu. ya. Sama, kalau penceramah juga harusnya begitu. Ini 2 bulan taklim kok masih begini kelakuannya. Kasih ayat neraka aja lo nggak bisa. Tapi kan betul ayatnya, betul buat kita. Buat orang baru belajar, yang ada trauma syariat nanti dia nggak mau taklim lagi. Makanya ayat-ayat Makkah itu isinya kisah, motivasi, akhirat, gitu loh. Kenapa? Karena waktu itu umat Islam masih lemah, dimotivasi. Banyak sabar, banyak sabar. Walaupun mereka mulia, kamu terlihat hina, kamulah yang masuk surga. Makanya itu yang terbentuk, sabarnya duluan. Bukan berani saja. Islam itu mengajarkan berani, tapi juga mendidik sabar. Dan kalau kita lihat urutannya, sabarnya dulu baru berani. Dan salah satu yang perintah yang awal-awal turun kan memang membaca Quran. Surah Al-Muzammil itu. Jadi kita harus akrab dengan Quran. Akrab. Supaya nanti lebih matang dalam membaca keadaan. Ambil contoh tadi yang saya bilang apa? Gini. Apa tadi? Isunya kalau Palestina merdeka kita apa? Kiamat, ya kan? Padahal bahkan ada ustadz, saya dengar sendiri di ceramah. Saya nonton ceramah. Beliau katakan sebentar lagi Imam Mahdi muncul. Kenapa? Karena cirinya Imam Mahdi muncul itu nanti ketika 3 orang anak khalifah berebut pundi-pundi kaum muslimin. Itu terjemahannya. Ya. 3 putra khalifah. Salasa ibnul khalifah. 3 anak laki-laki khalifah. Berebut pundi-pundi kaum muslimin. Terus ada ustadz mengatakan ini anak-anaknya Raja Salman yang cowok-cowok lagi berebut kekuasaan. Padahal maaf, nggak gitu maksudnya. Nabi itu menyebut khalifah ya khalifah, menyebut raja malik. Beda. Kalau dibilang anak Raja Salman, lah emang Raja Salman khalifah? Enggak, beliau itu malik, raja. Jadi Imam Mahdi masih jauh. Nggak ada hubungannya sama Raja Salman, nggak ada, nggak nyambung gitu. Terlepas dari perbedaan pendapat itu ya. Tapi hadisnya menyebutkan Malik menyebutkan Khalifah bukan Malik. Dan ada hadis yang Nabi menyebutkan khilafah, menyebutkan mulkan dalam satu hadis yang sama. Maka saya katakan nggak seperti itu cara membaca zaman. Makanya memang harus paham urutannya. Maka di Makkah yang diberikan awal-awal itu motivasi. Untuk kita banyak beramal soleh. Larangan itu banyaknya nanti di Madinah. Mbak, siapa namanya? Eni, betul ya? Tahu khomer, Mbak? Tahu khomer? Khomer dalam Islam hukumnya apa? Khomer hukumnya? Khomer gak ada hukumnya, Mbak. Minum khomer hukumnya. Minum khomer hukumnya apa? Haram ya? Jelas ya? Tahu nggak Mbak? Tahun berapa minum khomer itu mulai diharamkan? Jadi khomer itu baru diharamkan di tahun ke-6 Madinah. Kalau tadi ada yang bilang salam ini kayaknya. Sejak Islam diturunkan. Kalau gitu surah An-Nisa ayat 120 kayak apa tuh? Disebutkan bukan 120, bukan maaf. Surah An-Nisa itu menyebutkan apa? Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Kan belum semua masuk Islam. Kamu bilang sejak Islam diturunkan. Jadi belum semua masuk Islam. Kan? Tapi sudah sholat loh ini. Janganlah sholat dalam keadaan mabuk. Oh, ya sudah, Yang sholat Islam siapa? ya, Abu Jahal. Lain kan. Sama kecil. Dan surah An-Nisa itu turun juga di Madinah. Jadi ada tahapan khomer itu 4 atau 5 kali ayatnya turun. Ya. Khomer itu baru diharamkan tahun ke-6 Madinah. Jadi lu sahabat itu ya habis taklim mabok. Ini bukan saya nyuruh mabok ya. Tapi untuk memahamkan betapa prosesnya para sahabat itu begitu loh. Mereka tuh belajar Islam
secara bertahap, sedikit demi sedikit. Kalau kita bahasakan di pekan-pekan sebelumnya, apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Al-Quran ini adalah kumpulan hidangan yang Allah siapkan untuk jiwa kita. Ya. Maka seharusnya rasanya setiap hidangan itu berbeda. Kalau hidangan itu tadi makanya pakai contoh ayam geprek dan MPASI tadi kan. Kalau hidangan itu disajikan tidak sesuai waktu, tidak sesuai urutan, bukan menikmati kita, muntah. Kan gitu. Atau malah merusak. Makanya ini banyak orang-orang baru belajar Islam tapi ngerusak. Kenapa? Karena menyampaikan ilmunya dihidangkannya tidak sesuai urutan. Itu harus dipahami juga, penting gitu. Nah, salah satu motivasi beramal yang ingin saya sampaikan di sini pada hari ini adalah surah Al-An'am. Surah Al-An'am itu surah Makkah, sama seperti pekan lalu surah Al-An'am, tapi pekan lalu ayat 125. Hari ini kita akan kaji di ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Man siapa yang. Man artinya siapa. Makanya nanti ditanya apa? Man rabbuka. Tapi kalau dibaca tulisan Arabnya itu man, mim, nun, alif lam, ro. Ro-nya itu tasydid. Rabbuka. Tapi jangan juga nanti dibilang man rabbuka, malaikat salah. Nun mati ketemu ro tas itu gombila guna. Harusnya dibaca man rabbuka, kalau ditampar enggak gitu ya. Ada azab kubur. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Kalau ma artinya apa? Ya. Pendek ya, ma, bukan ma. Kalau ma yang panjang nanti menjadinya bukan. Makana Muhammadun, bukanlah Muhammad itu aba innir rijalikum, seorang ayah dari salah satu laki-laki di antara kalian. Itu di surah Al-Ahzab. Ma itu artinya bukan. Tapi kalau pendek ma artinya dia apa-apa yang. Kita ini makhluk, apa-apa yang diciptakan. Yang menciptakan namanya Khaliq. Ya. Kalau nggak salah dikaji di pertemuan pertama. Makhluk Khaliq, hubungan makhluk dengan Khaliq namanya ibadah. Antara makhluk dengan makhluk namanya akhlak. Gitu ya. Man siapa yang jaa datang. Ya. Kalau ketemu hadis akan sering menemukan kalimat jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa datang. Bi dengan al hasanati. Di situ diterjemahkan satu kebaikan. Al hasanati. Hasanah. Sebagian mengatakan, ya ulama juga, ada juga mengatakan kebaikan, ada juga mengatakan hasanah itu artinya sesuatu yang dicontohkan Nabi. Makanya Nabi itu disebut uswatun hasanah, yang mencontohkan hasanah. Ada juga yang mengatakan hasanah itu mata uang surga. Ya. Makanya kita doanya minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia kita pengen mengumpulkan pundi-pundi mata uang surga. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat supaya nanti dapat juga banyak pundi-pundi mata uang surga. Gitu lah. Jadi makna hasanah itu bukan cuma baik. Siapa yang datang dengan satu hasanah? Jadi hasanah itu kebaikan, tapi konsepnya kebaikan yang integral dengan nilai-nilai kebenaran. Gimana sih maksudnya? Naik ke atas. Integral itu ya tersambung gitu. Lawannya kan parsial, terpisah. Terkoneksi. Jadi kita ini belajar Islam integral, bukan parsial. Tidak ada dalil Islam itu bertentangan satu dengan yang lain. Integral itu apa? Tersambung. Kebaikannya harus integral dengan nilai-nilai kebenaran. Makanya saya selalu katakan begini. Baik belum tentu benar. Ya, tapi kebenaran pasti baik walaupun pahit. Sekarang contoh misal nih. Ada janda di sebelah rumah. Kemudian suami dari pemilik rumah itu pengen menafkahi si janda tadi. Baik enggak?
Baik, tapi menafkahinya nafkah batin. Jadi posisinya adalah apa? Nilai-nilai itu harus benar gitu loh, benar dan baik. Makanya ulama kita merumuskan tentang akhlak dan adab itu nggak main-main. Saya mungkin pernah cerita, Imam Syafi'i itu pernah nulis kitab tentang ilmu. Tebalnya sih nggak tebel-tebel banget, cuma 208 halaman aja. Cuma sampai halaman 200 masih bahas adab, ilmunya belum dibahas. Coba. Ya. Itu yang harus kita paham. Itu makanya kata ulama sebagian apa? Adab itu lebih dulu daripada ilmu. Karena adab ada ilmunya. Dan ilmu juga ada adabnya. Kalau hari ini kan ilmu itu kelihatan bukan dari banyaknya hafalan kalau kata Imam Syafi'i. Tapi kelihatan dari apa yang diamalkan. Lanjutlah ya. Hasanati. Satu kebaikan. Kebaikan yang sesuai dengan koridor syariat ya. Falahu, maka langsung ketika itu juga bagi dia, bagi orang tadi, asyru amsalihah. Seolah-olah dia melakukan 10 kali perbuatan yang sama. Diterjemahkan dengan gampang, satu perbuatan baik pahalanya 10. Gampangnya begitu. Satu perbuatan baik pahalanya 10. Tadi saya ambil contoh siapa yang paling banyak pahalanya di sini tadi. Umar. Jadi dalam Islam itu yang dihitung bukan cuma misalnya gini, taklim, bukan taklim itu pahalanya 10. Bukan cuma itu. Tapi dari rumah itu berapa langkah? Setiap langkah 10 pahalanya. Ya. Sampai sini berapa goresan tuh pena ditulis? 10 pahalanya. Berapa ayat yang dibaca? Satu hurufnya 10 juga. Dalam sholat itu ada berapa gerakan? Kita takbiratul ihram, tangan ngangkat itu 10, tangan sedekap 10. Kemudian kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa hurufnya? Masing-masing huruf kali 10. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Makanya saya kadang-kadang mikir mungkin ini kali ya penyebab orang itu kalau amin panjang-panjang. Gitu ya. Oke, sip. Lanjut. Satu perbuatan baik dikali 10. Kalau dalam hadis ditambahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu niat baik pahalanya 1. Jadi satu niat pahalanya 1, dieksekusi niatnya tambah 10. Jadi 11. Dengan urut-urutan tadi, jadi mengerti ya. Dilanjutkan wa man jaa bis-sayyi'ati, dan siapa yang datang kata Allah dengan satu perbuatan maksiat, sayyi'at ya, maksiat. Wala yujza illa mithlaha. Tidaklah Allah balas kecuali sesuai dengan perbuatan. Jadi satu kali perbuatan maksiat dosanya Serupa. Satu maksiat dosanya 1 perbuatan baik pahalanya 10. Satu maksiat dosanya 1. Kalau dengan rumus seperti ini, maka kira-kira benar atau salah orang yang mengatakan lebih gampang masuk neraka daripada masuk surga? Jadi salah kan? Kenapa? Karena ternyata mendapatkan pahala Allah setting lebih gampang. Tapi kenapa kok banyak orang berpikir lebih susah beramal soleh dibandingkan bermaksiat? Daripada bermaksiat. Maksiat itu gampang. Gampangnya begini. Oli kidal. Betul? Nulisnya tangan kiri pasti. Kalau Oli saya minta nulis tangan kanan, bisa bagus enggak? Bisa. Perlu Tapi proses. perlu latihan lama. Apa artinya? Seseorang kalau sudah terlanjur atau terbiasa bermaksiat, berat diajak beramal soleh. Dan kita perlu waktu sabar menunggu orang ini sampai terbiasa beramal. Itulah yang dilakukan oleh Allah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengamati proses perubahan para sahabat Nabi dari Makkah sampai Madinah. Gitu loh. Makanya lucu kalau ada guru, lucu kalau ada ustadz, lucu kalau ada kiai dan sebagainya yang tidak sabar mengamati perubahan. Tidak sabar membersamai, mendampingi proses perubahan itu.
Ya walaupun kadang-kadang ada juga yang nggak tahu diri. Sudah didampingi proses perubahannya, sudah berubah, main hilang gitu ya, ada juga. Lo ganti guru tuh wajar. Misalnya contoh gini, saya guru SD kelas 1. Kalau sudah waktunya memang nanti mereka naik kelas 2. Sederhana kan? Nggak repot kan? Oke, jelas sampai sini. Fala yujza illa mithlaha, maka dibalas sesuai perbuatannya saja. Artinya begini, kalau mau zina, ya sama, satu langkah dihitung satu dosa. Kalau tadi mau taklim satu langkah dihitung 10 pahala. Ya. Tapi kalau mau zina, misalnya mau minum khamar, satu langkah satu dosa. Tapi hebatnya kata Nabi SAW menjelaskan ayat ini. Allah tidak menghitung niat jelek seseorang sebelum dia benar-benar melakukan. Tapi kalau niat baik, sebelum dia melakukan sudah jadi pahala. Baru keinginan, belum niat, baru keinginan. Jadi niat, ingin, angan-angan, azam dengan niat itu beda kalau dalam penjelasan para ulama. Angan-angan tuh gini, saya pengen haji. Kapan? Nggak tahu kapan. Itu angan-angan. Belum niat itu. Misalnya saya buka tabungan, bismillah tabungan haji. Nah, ini baru azam, belum niat. Kata ulama ya. Tapi ketika saya sudah duduk di bangku pesawat, pegang tiket, dalam tas ada pakaian ihram, nanti sampai perjalanan mikot ganti baju, nah itu baru niat. Jelas? Jadi beda keinginan, angan-angan tadi, kemudian azam dengan niat. Makanya kadang-kadang kalau di masjid mungkin pernah terlihat lah ya, kalau di masjid ada orang yang kalau takbiratul ihram itu agak lama. Oh. Agak lambat. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Dia lagi pasang niat. Karena niatnya dia ketika dia sambil mengerjakan amal yang dia niatkan. Makanya innamal amalu bin niat. Amal itu barengan sama niat. Bisa nggak amalnya batal? Bisa. Artinya niatnya batal nggak? Batal. Kenapa? Kata Nabi apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Anda sholat zuhur, baru rakaat ketiga kentut, ngulang nggak? Kenapa? Karena sholatnya terhitung batal. Artinya harus niat lagi. Karena nggak tuntas itu, harus sampai khawatim, harus sampai khotimah, sampai penutup. Gitu. Ya. Anda puasa jam 5 sore makan, batal nggak? Batal. Terhitung nggak pahalanya? Enggak. Makanya luar biasa itu. Jadi motivasinya bertahap. Udah amalkan aja dulu, nanti pelan-pelan ditata hatinya. Ya, emang begitu cara membuah. Ini kan Al-An'am tadi, surahnya Makkiyah. Maka di ujung apa kata Allah? Wahum la yuzlamun. Dan mereka, hamba-hambaku itu tidak dizalimi sedikit. Makanya selalu ayat-ayatnya orang-orang yang tergelincir ke dalam neraka. Maka tidak dizalimi. Makanya ada ayat-ayat orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena sudah dikasih tahu lebih mudah. Dan hebatnya lagi karena tadi penjelasan tentang ayat ini kan kata Nabi SAW yang pertama, niat baik dihitung pahala, niat jelek tidak dihitung dosa. Diamalkan perbuatan baik itu langsung 10, diamalkan perbuatan jelek dihitung dosa tapi belum ditulis. Kok bisa? Jadi Nabi menjelaskan, malaikat yang mencatat kebaikan itu pemimpin daripada malaikat yang mencatat dosa. Jadi ketika malaikat yang mencatat kebaikan mau nulis kebaikan yang kita bikin, itu nggak perlu izin, karena dia atasan. Ya, atasan cuma perlu bawahan, biar serasi. Yang lain itu baju. Biar tutup aurat. Paham ya? Tapi kalau malaikat yang mencatat dosa, kalau dia mau nulis dosa kita, dia izin dulu. Dia nanya, bos, niat jelek. Bos, dia melakukan perbuatan jelek.
Dijelaskan oleh Nabi ketika terjadi percakapan itu, apa kata malaikat yang mencatat kebaikan? Tahan, jangan ditulis di dosa. Kenapa? Ini matahari baru terbit. Kalau sebelum matahari terbenam dia minta ampun kepada Allah, batal. Atau ini matahari terbenam, kalau sebelum matahari terbit dia minta ampun kepada Allah, batal. Nggak ditulis dosanya. Malah kalau beristighfar mohon ampun kepada Allah dihitung pahala. Pahala minta ampun kepada Allah, pahala menyesali perbuatan jelek, dan pahala dari masing-masing huruf taubatnya. Istighfar. Jelas ya? Kirana. Maka luar biasa. Jadi Allah itu mudahkan kita. Itu salah satu bentuk ayat makiyah. Bagaimana dulu Allah memudahkan orang beriman untuk mengejar pahala. Tentu itulah tugasnya para nabi, termasuk Nabi SAW pastinya di situ ya, untuk menanamkan keyakinan dulu terhadap sesuatu yang mungkin tidak kelihatan. Pahala kan tidak kelihatan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini.